Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama ya. Jadi sebelumnya ada yang sudah pernah ketemu dengan saya di mata kuliah yang lain mungkin? Kayaknya belum ya. Saya lihat angkatannya sih kayaknya belum pernah ketemu, tapi ya nggak apa-apa. Oke, untuk dokumentasi laporan ke akademik juga, bisa nggak kameranya diaktifkan dulu biar saya capture untuk keperluan absensi, laporan ke akademik ya. Oke, iya kan, kelihatan tuh. Yang baru bangun atau yang masih ngiler itu kan kelihatan tuh. Oke, ayo silakan diaktifkan dulu. Nggak apa-apa, nggak mandi juga nggak masalah kok. Baunya nggak sampai sini kok. Kecuali nanti kita sudah bisa bikin IoT yang menggunakan sensor bau sampai ke pendengarnya, nah baru seru tuh nanti. Oke, ayo. Mana nih yang lain? Testing, testing, testing. Ada 24 sama saya jadi 23. Ada yang hadir hari kan di LMS-nya ada berapa sih? Partisipannya itu ada 35. 35. Oh, sore ada perempuan. Biasanya cowok semua biasanya. Atau yang perempuan udah nggak dianggap perempuan bersama teman-temannya. Dianggap tomboy aja semua nih biasanya. Atau engineer itu teknik itu identik sama cowok. Jadi begitu ada cewek masuk, udah itu mah nggak dianggap cewek. Cowok semua gitu kan. Itu cewek apa cowok yang lagi nyamar. Oke, oke ya saya capture dulu ya. Kalau mungkin yang lain lagi kendala tidak bisa ngaktifin kamera nggak apa-apa. Oke, saya capture dulu. Satu, dua, tiga. Saya pindah ke saya. Oke, wah masih ada yang nongol lagi nggak? Pak capture lagi. Cus. Pokoknya senyum aja yang lebar. Perkara belum gosok gigi kan nggak ada yang tahu. Atau Pak saya sambil ngempit guling Pak di kasur boleh. Mungkin itu menakutkan. Masa pandemik seperti ini. Nah. Oke, oke. Saya akan coba tayangkan slide-nya. Terima kasih sudah no. Saya cukup naik ya. Saya coba capture akan partisipannya. Oke, sudah terlihat ya. Ini slide-nya. Eh, Pertama, mungkin kita akan bicara aturannya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu juga kalian ada di mana sih? Ya, oke. Jadi saya akan buka annotate-nya. Silakan nanti pilih tanda panah. Kemudian silakan diklik posisi Anda sekarang ada di mana. Jadi contohnya setelah saya aktifkan annotation-nya ini, di sebelah kiri ada gambar kayak panah ya. Silakan diklik seperti ini. Nah, jadi saya biar tahu nih pada
ada di mana semua? Silahkan ajukan request annotate-nya, nanti saya approve. Kemudian silahkan klik, Anda lagi ada di mana? Saya lagi di Bandung, Pak. Wah. Oh, saya lagi di laut, Pak. Saya lagi di Papua, Pak. Yuk, ayo, ayo, saya pengen tahu aja. Pilihnya yang panah, yang gambar-gambar panah, jangan jangan gambar dot, jangan jangan apa namanya titik. Nah, biar kelihatan nih. Nah, tuh kayak siapa tuh? Tiara, Vicky, Anggara tuh. Silakan diganti. Oh, saya tahu ada lagi kalian pada ada di mana semua. Kalau misalkan di Jawa Baratnya berjajar seperti ini agak susah, mungkin iniin ke bawahin. Nah, testing, testing, testing. Oh, sudah hanya segini. Wah, ada di Kalimantan Timur, terus kemudian Riau, di dua pulau ini. Di dua pulau. Tiara ini nunjuknya kemana ini? Riau atau ke Sumatera? Medan ini nunjuk. Ada yang pakai garis. Oh, jangan pakai garis. Gambar panah, gambar panah. Di sebelah kiri gambar low pointernya, model panah. Silahkan di situ. Oke, capture kembali. Jadikan report lagi. Oke, kita mulai kuliahnya. Kita lanjut ya. Oke, eh hari ini perkenalan, terus kemudian ada kita bicarakan tentang aturan perkuliahan sampai capaian pembelajaran, materi kuliah, sama aturan penilaiannya. Nah, mungkin langsung masuk materi pertama nanti yang kita akan disampaikan hari ini. Oke, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Vidi Mardiansah, kode saya adalah VMD. Nah, untuk pendidikan di sini tak kenal tak sayang, saya uh, mengambil diploma dan mengambil S1 itu di AMIK dan di Unpad, dan sebenarnya S1 saya juga ada dua, di komputer dan juga teknik sipil. Cuma yang teknik sipil mungkin jiwanya nggak ke sana, ya, tapi ada enaknya. Enaknya ada mata kuliah kuliah di dua tempat itu ada enaknya. Kuliah di dua tempat itu ada mata kuliah yang pastinya sama kalau anak-anak tingkat satu gitu kan. Nah, kebetulan biasanya materi yang dikasihkan di kampus A mungkin enak, di kampus B nggak enak, jadi saya dapat ilmunya, ini yang dikejar adalah ilmunya. Nah, yang nggak enaknya pas giliran dua kampus dosennya nggak enak semua. Nah, itu bingung ini mengajarin apa atau materi tentang apa atau apa gitu. Terus kemudian S2 saya dari ITB, konsentrasinya software engineering. Kemudian saat ini saya juga sedang jadi mahasiswa S3 Universitas Indonesia, ngambil teknik komputer di Elektro UI. Ya, jadi saat ini statusnya sedang tugas lanjut studi belajar. Nah, sehingga saya nggak ngajar terlalu banyak. Jadi untuk yang di Telkom pun saya kemarin sebenarnya udah saya menolak, tapi karena tetap diminta ya sudah saya coba bantuin. Kemudian untuk saat ini mungkin ijazah saja tidak cukup. Nah, ini juga saya buat manas-manasin kalian juga supaya jangan puas hanya dengan ijazah, silahkan ambil sertifikasi profesi. Nah, karena saat ini sertifikasi profesi ini jadi peranan penting dalam apa namanya portofolio Anda. Silakan mau kesukaannya seperti apa. Nah, kebetulan yang saya punya ini memang kebanyakan di network. Ya. Saya dapat CCNA, CCNA Security, CCNA Cyber Ops, CCIE,
sedang dikejar sekarang adalah DevNet, developer networknya. Harapannya seperti itu. Ada pengalaman menarik pada saat pertama kali saya punya sertifikasi internasional, itu tahun 2006. Pada saat itu yang paling tenar di apa namanya situs pencari kerja internasional itu adalah namanya JobsDB gitu ya. Nah itu apa namanya paling oke itu. Nah di situ saya tahun 2006 setelah dapat CCNA saya iseng apply, masukin ke JobsDB tersebut. Serunya itu nggak nunggu lama. Pagi hari jam 9, jam 10 saya apply, saya masukin, sore jam 4 saya udah ditelepon. Diteleponnya juga ini seru gitu. Serunya kenapa? Karena pada saat itu apa namanya langsung ada yang nelpon, wah dari suaranya aja merdu gitu kan. Selamat pagi Pak Pidi, saya dengan Tika, sampai sekarang masih ingat namanya. Apa namanya dari perusahaan TED, yang saya nggak saya sebut. Kebetulan perusahaan kami bergerak di bidang teknologi, memiliki beberapa perangkat Cisco dan kebetulan saya lihat Bapak lamarannya sertifikasi yang dimiliki sangat cocok dengan kami perlukan. Oke Pak, nggak perlu berpanjang waktu untuk berbicara. Mungkin saya langsung offerkan kira-kira Bapak open salary minta berapa ya Pak kalau misalkan berkenan bergabung dengan perusahaan kami. Nah, ditanya seperti itu, kira-kira Anda mau jawab apa? Coba saya ingin tahu. Ada yang berani jawab? Ada yang berani ikut komentar? Begitu ditanya, Bapak open salary minta berapa? Anda akan jawab apa? Ada yang mau coba jawab? Ayo, ayo, ayo. Wah, biar nggak ngantuk nih. Saya ingin tahu, kira-kira kalau Anda juga ditanya seperti itu, Anda akan jawab seperti apa? Ada yang langsung minta nominal? Setuju? Setuju? Atau misalkan malu ngomong-ngomong, nggak apa-apa, bisa ditulis di chat. Nah, Pak, saya akan minta langsung gaji 10 juta. Kan ada yang ngomong kayak gitu. Atau ada yang minta lebih. Atau, wah bingung Pak. Galau Pak. Oke, memang biasanya eh, kita akan langsung, wah nominal nih, ditanya nominal berapa, pasti Anda akan bilang, ya kan, oke Pak, saya minta 10 juta. Oke Mbak, kalau 10 juta gimana? Nah, kalau bilang seperti itu, terus kemudian si mbaknya bilang, oke Pak, deal. Kira-kira saya yakin dari lubuk hati paling dalam Anda akan komplain. Tahu gitu gue minta 15. Ya kan? Manusiawi banget pasti saya yakin. Semua pasti akan merasa seperti itu. Tapi ya kebetulan memang saya tidak menjawab secara langsung, maka saya balikin gitu pertanyaannya. Oke Mbak, kalau ditanya salary saya minta berapa, malah saya jadi balik nanya, kira-kira dengan sertifikasi yang saya miliki, perusahaan berani offer berapa, bagaimana ke saya. Nah, supaya dengan begitu kan mereka akan apa namanya ya langsung bicara, oke Pak, kita juga open-openan saja untuk eh, kemampuan sertifikasi yang Bapak miliki dan pengalaman kerja yang Bapak miliki, perusahaan kami menawarkan X rupiah. Itu belum termasuk dengan fasilitas yang akan diberikan. Jadi nanti mungkin untuk keperluan apa namanya transportasi kami akan berikan, terus kemudian untuk tempat tinggal nanti akan kami usahakan mencarikan tempat tinggal yang suitable dengan Bapak dan mungkin dekat dengan tempat kerja. Dan juga mungkin ada fasilitas dari kami untuk uh, gadget itu kita bantu fasilitasi. Itu kan enak jadi dia nyebutkan X rupiah dan diberi fasilitas. Nah, jadi kita nggak usah pusing-pusing harus nego berapa, nanti takutnya ternyata di bawah gitu kan. Saya alami itu, tapi alhamdulillah saya nggak terima juga gitu karena begitu ngobrol-ngobrol ini untuk base-nya di mana ya, di Jakarta Pak, kemudian nanti beberapa mungkin Bapak harus keluar kota. Waduh nggak deh, saya senang jadi dosen aja. Oke, ada yang kurang 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 besar ya. Oke, coba. Caranya kurang besar. Tes, tes, tes. Kalau saya segini dan volumenya sudah digedein di sini juga. Apa-apa deh.
Mungkin nanti kalau terkendala dengan suara, mungkin bisa lihat di recording sessionnya ya. Nanti saya aktifkan kembali. Saya share maksudnya. Oke, rule perkuliahannya ini saya hanya melanjutkan apa yang disebut di dalam rule-nya Prodi ya. Jadi ini seperti ini. Keterlambatan mahasiswa dan dosen dan sebagainya ini saya asumsikan kalau kelasnya offline ya, karena kelasnya online ya nggak masalah lah, karena biasanya masalahnya biasanya terkendala dengan bandwidth. Di Indonesia masih masalah dengan bandwidth. Oke, terus kemudian untuk keterlambatan tugas dan sebagainya, ini saya asumsikan karena tugas dilakukan langsung dengan LMS, berarti share waktunya biasanya saya kasih 1 minggu. Ini mudah-mudahan bisa apa namanya dikejar karena 1 minggu ini kan apa namanya cukup panjang atau kadang-kadang memang ada tugas yang saya share bisa sampai 2 minggu itu mudah-mudahan bisa dikerjakan. Untuk sakit izin dan sebagainya karena online, nah ini kayaknya nggak cocok ya dengan aturan perkuliahan saat ini ya. Karena misalkan Anda lagi di jalan pun, Anda yang penting aktif kan bisa saya anggap sebagai hadir. Oke, terus kemudian ini juga nggak lucu juga ini karena di secara online ini biasanya hanya satu sisi gantian tanya dan sebagainya. Oke, ini saya skip juga. Ini saya yakin mudah-mudahan kalian semua masuk dalam syarat lulus utama adalah jujur dan tidak malas. Oke, tidak titip absen. Nah, titip absennya juga bingung orang nggak tap gitu kan, karena yang penting di sini nanti yang saya capture adalah pada saat tadi seperti absensi dan mungkin nanti terakhir saya capture kembali. Nah, kalau kelas offline ini ini buatan saya, jadi artinya kalau kita ketemu langsung ya seperti ini. Kemudian karena kelasnya online, nah saya sih berharap Anda mengaktifkan video gitu kan, biar saya juga kenal juga muka-muka kalian, bukan kalian lihat saya saja, tapi saya tidak lihat kalian gitu kan. Jadi kesannya saya ngeliat hantu semua nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Karena mungkin keterbatasan sinyal, kuota dan sebagainya, silakan. Kalau memang tidak bisa mengaktifkan video, is okay, no problem. Saya hanya minta video wajib diaktifkan pada saat absensi atau capture screen sehingga pelaporan ke bagian akademik muka-muka Anda semua terlihat. Baju yang pantas sih kalau saya aslinya baju yang pantas ya, cuma biasanya ada yang bilang baju berkerah itu udah lebih pantas daripada t-shirt, tapi bagi saya nggak masalah karena ini kelas kelas online. Jadi whatever you take I don't care. Oke, kemudian e-learning yang digunakan sudah pada bisa masuk, saya yakin. Terus kemudian course-nya juga ini, jangan sampai salah kelas. Ya. Kemudian silakan ikutin petunjuk yang ada. Model perkuliahannya online dan belajar mandiri. Minimum pertemuan tatap muka yang seperti ini, kata dari Prodi adalah minimum 8 kali, tapi mungkin biasanya saya suka lebih karena 8 kali itu adalah pertemuan materinya, selebihnya itu adalah pertemuan nanti adalah untuk presentasi, di mana presentasi tugas besar itu Anda menyampaikan secara presentasi langsung ke saya menggunakan aplikasi ini, atau kita siapkan Anda nanti juga saya minta untuk mempersiapkan video, sehingga secara nggak langsung mungkin kalau saya yakin untuk kaum milenial sudah nggak aneh jadi youtuber ya. Jadi merupakan hal yang tidak sulit untuk mengupload video presentasinya ke dalam YouTube, terus kemudian nanti baru diinformasikan ke saya sehingga kita bisa lihat. Oke, deskripsi mata kuliah saat ini adalah belajar tentang teknologi kesehatan akan wireless karena saat ini apa namanya e-health ini, electronic health ini, healthcare ini sudah sangat sedemikian apa istilahnya, bukan membumi ya, saya memang diperlukan karena banyak perangkat-perangkat yang saat ini gadget-gadget yang juga sudah aware tentang kesehatan, seperti kalau Anda menggunakan smartphone, digital watch itu semua sudah pasti terhubung dengan healthcare yang ada, walaupun ada yang hanya sebatas for fun atau memang apa namanya memang sebuah tools atau perangkat yang mendukung untuk monitor kesehatan yang ada di kita. Jadi ini tujuannya mata kuliah ini adalah kita bagaimana untuk mengetahui, terus bagaimana misalkan untuk bisa membuat prototipenya, ataupun nanti bagaimana kita membuat
sebuah perangkat ataupun device yang bisa dibilang smart, khususnya di bidang healthcare ya. Oke, farmnya untuk bidang biomedis dan solusinya dengan menggunakan IoT. Capaian pembelajarannya, mampu menjelaskan dan sebagainya. Oke, ini bisa Anda baca juga, bisa download juga di LMS-nya ya. Kemudian materi-materi yang akan disampaikan di berikut-berikutnya adalah seperti ini, bagaimana teman pertama dan seterusnya. Kemudian komponen penilaian, nah ini eh, tugas besar agak sedikit lebih besar daripada UTS dan UAS. Ini apa namanya, ketentuan atau rule yang diberikan oleh dosen koordinator. Nah, jadi memang di akhir UTS ataupun di akhir UAS nanti kita ada tugas besar untuk membuat sebuah sistem. Nah, harapannya tambah ke sini tambah lebih baik. Ya. Sistemnya seperti apa, terus kemudian bagaimana tugas besarnya nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Tapi yang jelas kalau udah bicara tugas besar berarti kita akan membuat sebuah prototipe dan itu tidak dikerjakan sendiri melainkan secara berkelompok. Nah, berkelompoknya bagaimana Pak? Kan kita lagi pandemik seperti ini agak susah ya. Itu silakan Anda atur misalkan siapa nanti yang bagian untuk apa namanya? Mendesain tentang perangkat IoT-nya, misalkan siapa yang bagian untuk mempersiapkan coding ya dan kemudian dikirim ke yang kemudian alatnya terus kemudian dicobakan dan seperti itu terus kemudian nanti bagi siapa yang jadi korban apa namanya bagian kunci percobaannya mungkin bisa juga dilakukan seperti itu. Oke, ini tugas besar kriteria penilaian tugas ya. Nah, di sini ini referensinya. Ini referensi yang kita gunakan ada dua buah buku telehealth dan telemedicine ya ini cukup gampang Anda cari. Kalau Anda masuk Genesis Library, itu bisa Anda download dengan mudahnya. Silakan bisa dicari ini. Nggak perlu bayar-bayar. Orang IT pasti sudah, saya yakin sudah tahu bagaimana cara mendownload sebuah textbook dengan mudah. Kata kuncinya kalau kita biasanya, kalau saya biasanya gunakan Genesis Library. Oke, itu untuk rule-nya. Sekarang kita coba masuk ke materi ya. Kita coba masuk ke materi pertama. Nah, ini udah kelihatan ya. Oke, saya. Oke, oke, materi pertemuan pertama hari ini. Nah, kita bicara tentang bagaimana introduction sebuah telemedicine. Ya, bagaimana teknologinya dan healthcare-nya sampai ke bagaimana ini terkoneksi antara satu dengan yang lain. Apa sih telemedicine itu? Nah, jadi di sini kita akan bicara bagaimana apa namanya telemedicine itu seperti apa dan apa yang bisa dilakukan telemedicine tadi yang dihubungannya dengan teknologi informasi yang kita miliki saat ini. Karena kadang-kadang kita bicara, Pak, itu kan urusannya sama tenaga medis, orang-orang kesehatan, apa hubungannya dengan kita, orang IT gitu ya. Dan urusannya adalah bagaimana kita bisa membantu tenaga medis untuk misalkan pertama melakukan recording data, terus kemudian bagaimana data tersebut dikomunikasikan. Nah, sebagai contoh gini, ada yang sudah pernah apa ya, dirawat di rumah sakit. Kalau dirawat di rumah sakit kan berarti kita akan bicara bagaimana data kesehatan kita, data apa namanya, data istilahnya data rekam medis kita ya, data rekam medis kita yang dibuat di rumah sakit terus kemudian didata. Nah, pertanyaan gampangnya adalah bagaimana kalau ternyata kita dirujuk ke rumah sakit yang berbeda. Kalau kita dirujuk di rumah sakit yang berbeda, berarti data kita akan ada di tempat yang baru. Dan yang terjadi adalah biasanya data kita di rumah sakit tersebut ya, tetap stay di rumah sakit tersebut tidak ikut pindah. Jika dokter yang baru dirujuk tadi biasanya akan mendata ulang. Nah, itu masalah. Masalahnya apa? Kita
kadang-kadang namanya pasien atau keluarga pasien tidak tahu secara detail penyakitnya seperti apa, sehingga lakukan observasi lagi, lalu bisa dilakukan tindakan. Ya kalau pada saat melakukan observasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah bahayanya kan seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan. Jadi di sini ceritanya bagaimana urusannya menyediakan kesehatan, informasi kesehatan kepada pasien. Terus apa yang bisa terjadi yang lain sih? Ya, kayak sekarang lagi masa pandemi ini banyak orang yang membutuhkan perawatan, tapi takut ke rumah sakit karena apa? Takut tertular, tertular COVID-19. Nah, yang terjadi biasanya misalkan saya merasa sehat tapi tidak merasakan gejala apapun tapi terindikasi. Nah, itu beda lagi ceritanya. Nah, malah kalau yang penyakitnya bukan COVID tapi malah datang ke rumah sakit selalu dicek apakah COVID atau tidak. Nah, kan bingung. Kalau memang punya penyakitnya apa namanya? eh, asma, nah itu kan urusannya paru-paru lagi. Nah, urusan paru-paru ini saya asma udah dari zaman kapan kok. Sekarang karena zaman COVID, saya sesak napas langsung dibilang, wah ini COVID nih. Ya, padahal memang dari dulu udah asma gitu kan. Nah, ini juga juga bagaimana yang harus kita lihat sebenarnya. Oke, ya, coba lanjutin bagaimana. Nah, ini bentuk penyediaan kesehatan kepada pasien. Kalau kita bicara IoT nanti di sini kita bisa pasang sensor-sensor dan kemudian datanya akan kita kirimkan ke sebuah perangkat dan kemudian baru diproses. Ya. Ada yang sudah pernah lihat alat apa namanya tensi yang banyak diperjualbelikan apa namanya secara umum gitu ya. Bisa untuk ngecek tensi, bahkan untuk mengetahui kadar gula darah, apa namanya asam urat dan sebagainya. Itu juga banyak diperjualbelikan. Nah, itu nanti gimana caranya bisa bisa mendeteksi ya, bisa kita data kemudian kita gunakan data tersebut sebagai bantuan di dalam kita rekam medis orang pasien tanpa harus pasien tersebut ke rumah sakit. Pertanyaan gampangnya adalah kalau misalkan pasien atau rumah sakitnya apa namanya tidak tersedia layanan. Contohnya misalkan kita bicara pulau-pulau yang ada di Indonesia karena kemudian bonus demografi Indonesia itu adalah kepulauan. Nah, bagaimana orang-orang yang berada di pulau-pulau terpencil yang tidak ada fasilitas rumah sakit dan sebagainya? Wah, bayaran sakit gimana nih? Wah, mampus saja deh kalau kayak gitu gitu kan. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi gitu kan. Nah, artinya jangan sampai terjadi seperti itu sehingga minimal bagaimana kita bisa menciptakan sebuah alat untuk membantu memonitoring kesehatan orang-orang yang seperti itu. Pak, kalau daerah terpencil kan boro-boro ada internet gitu kan. SMS saja alhamdulillah bisa nyampe, syukur gitu kan. Nah, jadi minimal kan kita tidak tergantung dengan internet, kita bisa gunakan dengan SMS. Artinya informasi datanya bisa dikirimkan melalui SMS. Oke, itu contoh aja ya. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, ini ada sedikit video, silahkan dilihat dan didengarkan. Every patient sitting in a hospital waiting room represents a complex network of information. Their data needs to be shared between doctors, nurses, specialists, and other healthcare organizations instantly, accurately, securely. It's an enormous challenge because it's not just one patient. In any single healthcare organization, there are hundreds or even thousands of caregivers and patients, each with forms, diagnoses, physician orders, prescriptions, reports, x-rays. Information is often scattered between departments and staff, stored across numerous systems, paper, legacy, and digital formats, making it hard to get a complete picture of the person who needs care. At RICO, we make it easier for healthcare organizations to reduce risk, increase efficiency, and improve patient care by capturing documents, managing data, and transforming their workflow securely and effectively. This new way to work results in more efficient and improved care for every patient. This is how RICO makes information work for healthcare. Oke, jadi ini gambaran dasar terlebih dahulu bagaimana pendataan
pasien, khususnya data rekam medisnya ini memang diperlukan ya. Jadi harapannya kemanapun pasien tersebut berada, harusnya informasinya tetap dapat, informasinya tetap bisa diolah ya. Kayak misalkan saat ini saya yakin Anda sudah memiliki IKTP gitu ya. IKTP ini artinya kan kita bisa melakukan data dimanapun, tapi datanya tetap satu. Nah harapannya pun ke depan kalau udah ngomongnya kesehatan, harusnya ini jadi satu kesatuan. Siapapun bisa mengakses, bukan siapapun, artinya data kita bisa dengan mudahnya dibawa kemana saja kita perlukan. Jadi misalkan saya kalau di Bandung kita bicara saya dirawat misalkan di Rumah Sakit Santo Yusuf, ternyata dirujuk ke Rumah Sakit Hermina, dokter pun tidak perlu banyak nanya lagi, langsung aja lihat ID saya, misalkan ID-nya berdasarkan KTP. Oh, KTP ini dengan nama Pak Fidi, rekam medisnya adalah penyakitnya seperti ini. Di rumah sakit sebelumnya sudah dikasih tindakan apa saja. Terus kemudian tindakan medis ataupun tindakan medikal yang diberikan seperti apa. Oh, ini. Oh, berarti saya bisa lanjutkan memberikan tindakan yang seperti apa. Nah, harusnya seperti itu. Tapi saat ini mungkin di Indonesia, saya bilang di Indonesia belum seperti itu. Bahkan mungkin kembali tadi di Pulau Jawa dengan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, segala sesuatunya juga masih beda penanganan dan sebagainya. Nah ini juga masih harus PR ya bagi kita, khususnya bagi Anda untuk yang penerusnya nih. Oke, saya coba lanjutin. Maaf. Berikutnya juga ada video lagi. Patient experience begins when we have our very first contact with the patient. The sum total of every touch point, every episode of care throughout an overall continuum. Everything from the first phone call or first visit to the website, a seamless transition from primary care to specialist, to the last interaction a patient has with your organization. We can't make an impact on why they're there. We can impact on how we make them feel while they're with us. There is a compact that exists between the patient and everybody that they come in contact with. We want them to feel comforted. We want them to feel like they're at home. Staff should be knowledgeable with what they're doing and compassionate about what you're going through. Emotionally connect with them so that they really feel that we genuinely care. It's all those interactions from the unique healthcare systems culture. It's everything the patient sees, hears, smells, touches. It's the stories that people tell. And that's a far cry from more traditional missions or visions that focus more on the business objectives. It's the clinical outcomes, it's how they feel, it's all of that together. A one-on-one friendly interaction between providers of service every step of the way. People don't remember what we say or do, they remember how we make them feel. Every part of that patient experience has to be a wow. Paper is good for lots of things, like love notes, shopping lists, and keeping restless kids occupied. But there are other things for which it's not as good, like renewing your Apple Health Medicaid coverage. Paper forms take too much time to fill out, mail, and process. You end up waiting days or weeks before you know for sure that you're covered. That's why the best way is online. Whether at the park, the library, or your couch, anytime, day or night, you can sign up or renew coverage, select a health plan, choose a provider, update your info, upload documents, and sign up for email notifications. It's quick, it's easy, and with real-time confirmation, you get the peace of mind knowing you're covered right then and there.
absolutely no need to deal with any paper forms at all. For Apple Health Medicaid programs covering children, individual adults, families, and pregnant women, go to wahealthplanfinder.org. Say goodbye to paper. Manage your Apple Health coverage online today. Oke, ini contoh. Nah, kalau di kita Halodoc ya, itu ada yang udah pernah nyobain? Mungkin juga masalahnya adalah hanya tidak semua orang bisa mengerti Halodoc ataupun pernah nyobain, karena biasanya masih terpaku kalau sakit ya berobat kemana, minimal puskesmas, terus nanti dapatnya obatnya seperti apa? Dapatnya obatnya paracetamol, Pak. Atau antibiotika yang lainnya, terus dikasih pereda nyeri, suruh istirahat. Nah, itu kadang-kadang di kita juga penyalahgunaan yang terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang menurunkan juga kepercayaan orang kepada dunia kesehatan. Kan lari-larinya ujung-ujungnya ke paranormal. Kan? Tapi ya terjadi seperti itu di kita. Tapi ya nggak masalah. Harapannya kita sebagai yang sudah agak lebih terdidik mengerti bagaimana untuk penyakitnya, terus kemudian gejalanya seperti apa gitu ya. Oke, saya coba lanjutin. Nah, jadi di sini tugas kita sebagai seorang IT khususnya untuk nanti menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan telemedicine ataupun telehealthcare ya. Dimana bagaimana kita bisa aware, minimal misalkan kayak kalau saya pribadi karena punya penyakit darah tinggi, berarti saya harus selalu mengecek tensi. Ya, bagaimana mengecek tensi saya? Bisa dilihat menggunakan alat tensi atau menggunakan sebuah perangkat yang saya letakkan di saya, sehingga aktivitas siastul diastul dari tekanan darah saya selalu terkontrol. Nah, ini contohnya. Sehingga harapannya begitu saya sedang tinggi banget, takutnya over, di mana di situ nanti otomatis bisa menghubungi terdekat. Karena biasanya dalam keadaan darurat, misalkan ada orang tiba-tiba pingsan. Kalau lagi banyak orang di sekitar situ aman, tapi kalau giliran nggak ada orang di sekitar situ, tiba-tiba pingsan karena mungkin serangan jantung. Nah, padahal namanya serangan jantung berarti harus cepat ya. Nah, kalau di lokasi tersebut sedang tidak ada orang kan bahaya. Gimana kita bisa bikin sebuah alat yang mengetahui yang kita misalkan pasang di dalam jaket. Nah, ini salah satu contoh. Kita pasang di jaket saya untuk mengetahui tekanan darah, suhu badan, bahkan sampai giroskop dari body kita. Kita dalam keadaan berdiri atau kita dalam keadaan jatuh, itu bisa dilihat. Begitu jatuh, mungkin nanti bisa langsung otomatis menginformasikan ke kerabat, saudara, atau family, ataupun malah kalau perlu panggil emergency untuk menolong kita, panggil ambulan. Kalau misalkan di luar negeri selalu bicaranya call 911. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang bisa nanti Anda implementasikan. Beberapa mungkin kakak kelas kalian juga sudah bikin smart face, jadi baju yang agak pintar, di mana semua peralatan dipasang di baju tersebut, sehingga ketahuan badannya, detak jantungnya, kemudian kadar oksigen dalam darah, dan sebagainya. Tapi mungkin belum menambahkan tadi giroskopnya. Jadi saya dalam keadaan berdiri, ataupun duduk, ataupun tidur di atas kasur, atau memang sedang tersungkur di tanah. Nah, ini bisa kelihatan, bisa dibuat jadi ya. Oke. View-nya, oke, saya coba video saja deh biar seru. Sudah saya skip saja dia. Tadi yang saya bilang, saya bikin sebuah perangkat sensor yang saya letakkan di badan yang disebut dengan body area network. Perangkat sensor yang bisa terhubung dalam tubuh kita, yang kemudian nanti bisa digunakan untuk komunikasikan ke perangkat terdekat. Kayak tadi misalkan begitu saya jatuh,
terdeteksinya dari mana? Dari posisi EKZ-nya yang semula koordinatnya sekian, sekarang jadi koordinatnya jadi sekian, artinya ini kemungkinan jatuh. Kalau misalkan beda ya antara yang jatuh sama yang misalkan kalau orang Islam mungkin sedang beribadah sujud gitu kan. Nah, itu beda dengan jatuh karena pergerakannya terjadi sangat cepat, sedangkan kalau memang dalam keadaan menjalankan ibadah, sholat mungkin pergerakannya lambat. Nah, ini beda. Ketahuan antara jatuh atau enggaknya ini bisa dilihat. Hi, I'm Bill from CIC Telecom. I'd like to talk about call forwarding. There are three main reasons. Our healthcare customers told us that call forwarding can be a problem. At the end of every day or at lunch, having to dial in 10 or 15 numbers to forward the phone, even if it's once every 3 years, if calls don't go anywhere or go to the wrong destination, it's a problem when patients can't reach them. We solved this through our CIC dashboard. Rather than punching in a bunch of numbers every time you want to forward, you go to our easy website, log in, and once you set one or more numbers that you call forward to, either answering service, somebody's cell phone, another office, and you simply go in and activate forwarding and hit OK from the computer, and it's confirmed that it's working. We like this and our customers like this. Another thing this dashboard does is it gives you remote access and power failure redundancy. Let's say it's 3 o'clock Sunday morning and you get notified that your answering service has technical problems and isn't answering your calls. From home or from a mobile phone, you can log in using the browser and change the call forwarding destination to a cell phone or another office or someplace where the call will be answered and the patient taken care of. Also, if you do have a power failure in your office and you didn't manage to set the forwarding, you are able to log in again from a mobile phone there, set the forwarding to the proper destination. Please fill out this form on this page or call us at 650-595-5555. Thank you. Oke, ini videonya hanya mengambil idenya ya. Jadi idenya artinya komunikasi itu tidak boleh putus. Jadi artinya segala sesuatu informasi khususnya di dunia kesehatan kita berharap selalu penanganan cepat. Ada terjadi sesuatu di kesehatan, pasti kita akan bicara, wah masukin rumah sakit, langsung masuk ke emergency room dan sebagainya. Tapi kalau memang hal yang seperti itu tidak bisa dilakukan, bagaimana? Nah, ini kita bisa mungkin sebuah solusi, misalkan ya tadi, bagaimana kita melakukan, kalau yang disampaikan di video ini adalah melakukan call forwarding. Jadi pada saat telepon yang dituju tidak tidak diangkat, dia akan otomatis diarahkan ke telepon penting yang lain. Jadi segala sesuatu informasinya bisa tercapai ya. Jadi harapannya tidak ada istilahnya komunikasi yang terputus atau komunikasi yang tidak dijawab, karena kalau urusan kesehatan ini pasti urusannya biasanya kita bicara dengan nyawa ya. Bagaimana kita bisa melakukan penanganan yang cepat. Misalkan kedepannya sebenarnya bisa saja kita bikin sebuah sistem, misalkan kalau kita bicara semua orang pasti punya HP, dan dari HP tersebut kita bisa melihat aktivitasnya, dia mobilenya ada di mana. Nah, gimana kalau misalkan kita bikin sebuah aplikasi yang melihat dari pergerakan HP-nya, dan kemudian misalkan dia mencari kalau terjadi kebutuhan tindakan medis yang diperlukan, kita bisa otomatis mencari lokasi terdekat yang ada dari sekitar orang tersebut gitu kan. Misalkan ternyata dia mengalami jatuh karena kecelakaan motor roda 2 gitu kan. Nah, jatuh terus kemudian otomatis mencari lokasi klinik atau rumah sakit terdekat. Dan terdekat ternyata puskesmas misalkan. Nah, bagaimana dia bisa memberitahu ke puskesmas tersebut bahwa sebentar lagi akan ada yang datang, butuhkan pertolongan. Nah, seperti itu. Ini sebuah ide, tapi mungkin juga kedepannya hal ini sudah banyak orang yang sudah mulai memikirkan ke situ. Bahkan Anda yang hobi naik sepeda, gimana caranya sepeda tersebut jadi smart. Misalkan Anda pakai sebuah helm untuk sepeda ya. Nah, di helmnya tersebut yang akan membantu menjaga keselamatan Anda.
Jadi, begitu Anda jatuh, helmnya akan langsung otomatis menghubungi tenaga medis terdekat. Kalau misalkan Anda jatuhnya di gunung kan susah juga, gimana ya, tinggal cari misalkan siapa yang bisa ngirim helikopter misalkan seperti itu. Nah, ini sebuah solusi karena namanya lagi jatuh ya, kalau bisa jalan, kalau nggak bisa jalan gimana. Nah, dan kalau lagi jatuh pas banyak orang di situ mungkin ada yang nolong. Kayak tadi kalau ada yang hobi mountain bike, bersepeda di gunung, kalau sendirian lebih parah lagi gitu kan. Kalau bersama teman-teman juga susah juga karena temennya juga pasti bawa sepeda, nggak mungkin juga diangkut, digendong juga susah juga gitu kan. Nah, ini suatu kendala yang bisa terjadi ataupun kejadian yang memang bisa terjadi dan kita memerlukan hal tersebut. Oke, ini beberapa sampel ya, contoh ya. Hitachi Consulting. Better healthcare through better technology. Providing healthcare was once far simpler than it is today. Legislation, technology, and reimbursement charges have forced the entire healthcare system to shift the way care is provided. However, there are opportunities for improving the patient experience, patient and asset management within healthcare facilities, and IT system reliability. Historically, physicians haven't had access to a holistic view of a patient's health. Physicians were forced to make treatment decisions with limited or partial data. This started to change with a mandate for electronic medical records. For the first time, complete patient medical records could be collected across providers. And when data from EMR systems and consumer wearables is merged, it's possible to organize and process data beyond typical clinical scenarios. At the same time, advances in technology provide new and low-cost ways to detect diseases. When combined, providers and patients benefit from more comprehensive views of patient health and treatment progress, enabling providers to more accurately adjust treatments. Hospitals and assisted living facilities do not have the resources to monitor every resident, and residents of these facilities are not equipped to monitor and regulate themselves. Meanwhile, funding constraints depend on optimization solutions to effectively and efficiently distribute and manage equipment. So facilities need to rely on pervasive technologies like passive RFID bracelets and low-energy beacons to supplement monitoring and management efforts. But none of this works without the technology to support it. Thankfully, advances in system automation and cloud architectures can significantly reduce or eliminate many of these risks. In the end, while there are challenges, there are also many opportunities to overcome them. By intelligently combining and using clinical and consumer source data, passive technologies to better track assets and patients, or reducing risk by automating system recovery, healthcare providers can significantly improve healthcare delivery. Hitachi Consulting. We make it happen better. Oke, ini jadi beberapa video yang coba saya tampilkan di sini bisa membuka wawasan kita ya. Kira-kira apa sih yang nanti bisa bisa dilakukan atau bisa diperbuat untuk bikin sebuah sistem yang dalam tanda kutip apa istilahnya membantu ya, dalam tanda kutip bisa membantu untuk teman-teman yang membutuhkan. Oke, contoh yang paling coba saya angkat saat ini, misalkan kalian mungkin pernah sebelum pandemi kemarin ya, misalkan kalau kalian sering jalan-jalan di alun-alun kota Bandung, karena kuliah di Bandung gitu ya, nah coba jalan-jalan di trotoar kota Bandung, pasti ada yang memperhatikan. Kalau memperhatikan ya, ada satu tegel atau satu marka jalan di trotoar tersebut yang warnanya beda. Karena di Bandung biasanya warnanya kuning. Kalau di Surabaya kalau nggak salah warnanya hitam. Nah, itu warna kuning itu adalah untuk membantu rekan-rekan kita yang tunanetra atau buta, tidak mampu untuk melihat ya, teman tunanetra. Nah, akan tetapi kadang-kadang saya juga menemukan kok ini tegelnya salah ya. Saya nggak ngerti ini apakah memang kontraktor yang masang tegel di trotoar tersebut ini nggak ngerti, asal masang, dikiranya ini estetika biar
lebih baik atau gimana gitu, atau orang lapangannya yang nggak ngerti ini tuh apa toh gitu, karena kan itu ada pattern tersendiri ya antara yang garis dan yang bulat. Nah, kadang-kadang mungkin rekan-rekan yang memasang apa namanya alat bantu untuk para tunanetra ini juga tidak memiliki kemampuan untuk memahami fungsinya, sehingga ada beberapa hal yang salah gitu ya. Kasihan sudah rekan-rekan kita yang buta warna ini tidak bisa melihat, dikasih petunjuk malah petunjuknya salah gitu kan. Nah, ini bahaya sekali gitu ya. Jadi mungkin kedepannya juga Anda bisa bikin sebuah peralatan IoT, akan dibantu dengan kamera, dibantu dengan artificial intelligence, sehingga kamera dan AI-nya tadi bisa menginformasikan kepada rekan yang tunanetra tadi bahwa mungkin di depan ini ada jalan seperti apa, terus kemudian harus bagaimana, atau misalkan kalau kita sudah terbiasa dengan Google Map, mungkin digabungkan dengan Google Map sehingga si rekan kita yang tunanetra ini bisa mencapai tujuan yang ditujunya dengan selamat gitu. Itu contoh. Nah, kemudian yang agak concern lagi sekarang di masa pandemik ini bahwa protokol kesehatan mewajibkan kita menggunakan masker. Nah, ini sebenarnya agak concern lagi nih untuk masalah rekan-rekan kita yang, maaf kalau saya bilang tunarungu ya, apa namanya, memiliki kekurangan di pendengarannya. Nah, teman-teman yang di tunarungu biasanya sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan gerakan tangan. Terus kemudian ada juga yang mampu membaca gerakan bibir, gerakan mulut, sehingga dia tahu bahwa lawan bicaranya seperti apa. Nah, karena pandemik seperti ini, lawan bicaranya pakai masker. Pertanyaan berikutnya, ini rekan kita bisa lihat nggak gerakan bibir atau gerakan mulut yang dilakukan? Nah, ini kan agak satu kendala lagi ya. Mungkin bisa saja dibikinkan sebuah apa? Mungkin juga kita pakai monitor di atas kepala kita gitu ya, bahwa apa namanya, saya sedang ngomong apa sih, nah, atau ya tadi text to speech. Tapi text to speech itu kan karena dia bisa mendengar. Nah, ini kan kebalikan, yang teman rekan kita tidak bisa mendengar, bagaimana ucapan kita itu menjadi speech to text ya, ucapan kita menjadi sebuah kalimat, sebuah tulisan yang bisa dimengerti oleh rekan kita. Karena biasanya rekan-rekan yang mohon maaf kalau saya bilang tadi tunarungu ini, mereka memiliki kemampuan lebih untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat menggunakan jari dan telapak tangan, tapi ada juga yang memiliki kemampuan bisa membaca gerakan mulut, sehingga lawan bicaranya ngomong apa dia juga bisa ngerti tanpa harus menggunakan bahasa isyarat. Nah, tapi di masa pandemi yang mewajibkan kita memakai masker, ini jadi kendala juga buat mereka gitu kan. Nah, kita yang harus aware gitu loh, bagaimana dia apa namanya, bisa berkomunikasi dengan kita, jadi jangan sampai gagal paham gitu ya. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu saya dapat informasi, coba perhatikan stikernya. Jadi rekan-rekan yang tunarungu diberikan sebuah stiker khusus untuk masker mereka, sehingga harapannya lawan bicaranya tahu bahwa saya adalah seseorang yang memiliki disabilitas tidak bisa mendengar tunarungu, sehingga saya agak kesulitan mendengar apa yang Anda ucapkan karena mulut Anda pun terhalang oleh masker. Nah, itu agak sudah ada yang komunitas yang meluncurkan simbol tersebut untuk ditempelkan di masker teman-teman yang memiliki kekurangan. Nah, tapi harapannya kita sebagai orang IT harusnya bisa lebih dong gitu loh, memberikan informasi yang mungkin lebih membantu mereka dengan baik. Nah, itu silakan kalian bisa ambil idenya seperti itu. Saya sudah sampaikan, siapa tahu nanti bisa jadi proyek tugas akhir kalian atau proyek tugas besar ini juga silakan. Itu bisa jadi sebuah usulan solusi, bahkan bisa jadi sebuah proposal PKM mungkin ya. Oke. Oh, habis. Oke, kalau gitu sekarang saya masuk sesi tanya jawab saja dulu. Stop dulu sharing. Oke, ambil tanya jawab, mungkin saya capture lagi untuk jumlah partisipannya ya. Ini udah pas nih 35. Oh, saya berarti ada 34.
Sure dulu orang-orangnya. Bahkan kalau ada pertanyaan ingin ditanyakan tentang materi kuliah ataupun tentang kira-kira kedepannya seperti apa, kuliahnya nggak selama-lama, 1 jam aja cukup. Oke, tidak ada pertanyaan so far. Bingung mau nanyanya apa. Oke. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi minimal memang pertemuan pertama ini saya cuma memberikan gambaran kira-kira apa sih yang bisa Anda nanti gunakan atau kedepannya seperti apa untuk bahkan jadi proyek tugas akhir ataupun proyek tugas besarnya Anda, itu bisa banyak yang bisa dilakukan ya. Misalnya kita fokus di bidang kesehatan, beda dengan sifatnya umum. Ayo bisa lari kemana-mana. Kesehatan ini lebih mengkerucut, tinggal kita akan bicaranya bahas tentang kesehatan yang seperti apa. Kadang-kadang paling gampang sih nggak usah jauh-jauh. Kesehatan yang ada di diri Anda sendiri atau di keluarga terdekat Anda sendiri. Seperti saya bilang tadi, saya punya penyakit darah tinggi gitu kan, jadi saya perlu sebuah alat tekanan darah saya. Kemudian kebetulan nyonya sleep apnea, jadi pada saat tidur tuh dia bisa terbangun agak susah untuk bernapas, sehingga saya harus bikin atau saya harus siapkan apa namanya oximeter. Nah, oximeter ini dipasang di tangan, itu kadar oksigen menurun, itu akan alarmnya akan bunyi, sehingga kita langsung bisa apa namanya sedikit bangun. Nah, dianya gitu karena bisa jadi kalau kadar oksigen menurun, urusannya nanti kekurangan oksigen di otak, nah yang lebih berbahaya lagi gitu ya. Saya tidak mau hal yang tidak diinginkan karena penyumbatan saluran pernapasan, sehingga kadar oksigen yang harusnya masuk banyak ini jadi kurang. Itu contoh-contoh sepele gitu ya. Jadi bisa saja kita bikin, atau misalkan ada keluarga yang terkena diabetes, nah, itu bisa menggunakan alat-alat untuk mengecek kadar kepekatan gula darahnya dan sebagainya. Tadi misalkan apa ya, riwayat serangan jantung gitu ya. Berarti kita juga lihat BPM heartbeat-nya seperti apa. Banyak sih sebenarnya kalau kesehatan yang bisa dilihat. Atau tadi misalkan, Pak, saya punya kakek, hobinya dia nggak bisa diem, jalan aja kemana-mana. Tapi ya itu penyakit berikutnya adalah dia hobi jalan, penyakit berikutnya dia adalah pikun, lupa jalan pulang. Nah, terus gimana Pak? Ya udah, pasang GPS aja di badannya dia. Jadi kita tahu si bapak lagi di mana ya. Oh, lihat GPS-nya, oh cuma ke masjid toh, ya udah. Nah, cuma begitu lihat tuh kok ke masjid tuh malah jalan sana, nah, baru kita kejar, kita cari. Nah, itu hal-hal sepele yang mungkin bisa berguna ya. Kalau misalkan Anda sering mendengarkan radio, disebutkan telah meninggalkan rumah Bapak Anu atau Ibu Anu usia 70 tahun, terakhir mengenakan baju ini, dia pikun atau sudah pelupa, kan kita sering mendengar seperti itu. Nah, gimana kita bikin sebuah solusinya gitu ya. Salah satu hal yang bisa Anda manfaatkan sebagai peluang untuk Anda membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang mau nanya sebelum saya tutup? 2, 3, oke, tidak ada. Ya, mungkin kita akan ketemu lagi depan insya Allah untuk berikutnya. Untuk yang hari ini cek aja di LMS-nya apakah nanti ada kuis ataupun apa
forum ya, nanti silakan dicek aja. Saya belum siapin juga sih sebenarnya. Nanti berharap supaya kalian sambil mengecek juga nanti, sehingga tidak ada istilah wah Pak saya nggak ngecek, ya itu salah sendiri bukan salah saya gitu. Oke, harapannya sih semua kalian bisa lulus mata kuliah ini dengan hasil terbaik. Nggak akan ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang sama, kecuali ketemu dengan kuliah yang sama dengan dosen berbeda sih silahkan. Saya sih tidak berharap seperti itu, dan di akhir kata ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap sehat, stay healthy, jangan lupa jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan dengan baik. Kemana-mana jangan lupa pakai masker, minimal pakai masker, dan selalu jaga jarak. Cuci tangan nggak apa-apa, asal jangan pegang tangan dan sebagainya, tapi ya protokol ini minimal Anda jalankan. Terima kasih, sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.